wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Puji Astuti. Saya mengajar di SD Negeri 24 Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video praktik pembelajaran atau peer teaching yang merupakan rangkaian rancangan pembelajaran yang terdiri dari perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Kegiatan ini kami laksanakan dalam video praktik pembelajaran bersama teman sekelas disertai dosen pembimbing dan guru pamong. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Pagi juga Bu. Selamat siang juga Bu. Tadi ketika Ibu sudah di sekolah, Ibu melihat Rio yang datang paling awal ya. Iya Bu. Ya, karena Rio yang datang paling awal, ayo Rio kita doa untuk kegiatan awal pembelajaran kita. Baik Ibu, ayo teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Hari ini siapa ya yang tidak hadir? Hadir semuanya Bu. Hadir semua Bu. Nah, berarti kalau hadir semua, insya Allah siswa di kelas Ibu semuanya pun semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apakah kelas kita sudah bersih anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah bersih? Siapa yang pegang hari ini? Feli, Ikma, sama Rio Bu. Oh iya, pantas saja Rio hari ini berangkat paling awal ya. Ya Bu. Bagus Rio, kamu hari ini piket dan kamu datang paling awal hari ini. Feli dan Hikmah bagus karena kelas kita berkat mereka, kelas kita hari ini bersih. Kemudian Ibu mau lihat dulu baju kalian, coba berdiri semuanya. Iya, bagus, bajunya sudah rapi semua. Ibu suka seperti ini. Ini menunjukkan kedisiplinan kalian, Nak. Kamu siap untuk belajar hari ini. Baju kamu yang rapi itu menandakan kamu siap belajar hari ini. Apakah anak-anak sudah sarapan hari ini? Rio nggak sempat Bu. Kenapa tidak sempat? Soalnya kan mau berangkat pagi-pagi Bu. Tapi nanti jajan. Sudah istirahat. Kenapa Rio, sebaiknya sebelum kita belajar, kita sarapan terlebih dahulu. Kalau memang di rumah itu tidak ada sarapan, kita biasa ke kantin terlebih dahulu Rio. Ya, mungkin Rio karena tadi terlalu bersemangat ya, datang awal, kemudian piket. Namun tetap ya, anak-anak kita harus mengutamakan kesehatan kita. Cuma kalau kita semangat belajar, tapi badan kita akhirnya sakit, hanya kita tidak bisa belajar. Apakah anak-anak sudah membawa semua peralatan kalian untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sekali anak-anak Ibu begitu disiplin ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang mau memimpin ke depan? Hikmah ya? Ya, Hikmah pimpin ke depan ya. Ya, Kita Bu. ikuti Hikmah sebagai dirijen kita untuk menyanyikan lagu Sampai Merah. Kita nyanyi sama-sama ya, teman-teman. Berjajan. Suaranya enggak. Sambung Menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung menjunjung tanah airku tanah Indonesia. Indonesia. Ya, beri tepuk tangan untuk Hikmah. Ya, terima kasih Hikmah telah menjadi dirijen kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan kita pembelajaran hari ini, supaya kita lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak masih ingat dengan kegiatan pembelajaran kita sebelumnya? Nah, pembelajaran kita sebelumnya ini kan tentang sistem Pencernaan. Iya, kemudian setelah sistem pencernaan kita belajar mengenai sistem peredaran darah ya nak ya. Setelah sistem peredaran darah kita mempelajari lagi gangguan tentang sistem peredaran darah. Di mana untuk gangguan sistem peredaran darah kemarin ada apa saja nak? Ada darah tinggi, Bu. Iya, apalagi ya anak-anak? Bu, darah tinggi itu enggak naik tensi itu, Bu. Iya, betul sekali. Darah tinggi itu adalah naik tensi ya. Bahasa ilmiahnya itu namanya hipertensi. Ya, selain itu juga kemarin kita sudah belajar tentang stroke, kemudian jantung koroner. Nah, hari ini akan mengulang sedikit tentang gangguan tersebut. Kemudian kita mencari cara mencegah supaya kita terhindar dari gangguan organ peredaran darah. Supaya kita tetap sehat terus anak-anak. Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan nanti Ibu akan memberikan video, tayangan video, kemudian kita berdiskusi. Dengan itu diharapkan nanti peserta didik itu mampu menganalisis pantun, kemudian menelaah isi pantun tersebut, kemudian siswa juga membuat nanti dan membacakannya di depan kelas. Selain itu, nanti melalui kegiatan menonton video juga dan berdiskusi, nanti kalian mampu mengumpulkan informasi cara mencegah gangguan organ peredaran darah dan mendesain aktivitas dalam sehari untuk pola hidup sehat. Nah, di sini ada gambar nih, Lani dan teman-teman. Sedang apa ya mereka? Main sepeda, Sedang Bu. bersepeda, Ibu. Iya, sedang bersepeda ini. Tahu tidak kenapa mereka bersepeda? Biar sehat, Mau Bu. pergi main, Ibu. Iya, mau pergi main. Ini perginya pagi-pagi ini, Nak. Suasananya masih segar. Betul ya kata Ria tadi juga ya, supaya sehat. Ya, ada lagi. Ya, bersepeda ini kita lakukan, nah, salah satu upaya supaya bisa menjaga organ peredaran darah kita, supaya kita tetap sehat, supaya kita Saya terhindar tidak punya sepeda, Ibu. Oh, tidak ada sepeda. Kalau tidak ada sepeda, kita bisa melakukan olahraga lainnya, Wilda. Seperti lari-lari kecil atau jalan sehat di pagi hari, itu bisa kita lakukan untuk menjaga jantung kita. Nah, sebelum kita melanjutkan kita pembelajaran kita, mari kita membaca terlebih dahulu ya anak-anak, supaya pikiran kalian lebih terbuka. Ayo, ada yang mau membacakannya untuk teman-teman. Rio, Bu. Oke, Rio. Silakan, Rio. Ya, Bu. Ayo membaca. Bersepeda di pagi hari dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Ya. Ibu. Rio. Begitu ya anak-anak ya. Berarti dari kita bersepeda, dari kegiatan yang sangat sederhana, kita bisa menghindari berbagai penyakit jantung yang bisa datang ke kita. Coba dari bacaan ini, melalui kegiatan bersepeda, kita bisa menghindari penyakit apa saja anak-anak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mas, silahkan. Ya, dalam bacaan ini, kalau kita bersepeda, kita dapat menurunkan tingkat kolesterol, Bu. Terus,
mengurangi risiko penyebab penyakit jantung koroner. Iya, betul sekali ya. Jadi memang kegiatan bersepeda ini sangat bermanfaat untuk kita. Jadi anak-anak jangan sungkan ya untuk bersepeda sebelum berangkat ke sekolah. Baiklah, di sini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok di kelas kita. Ada kelompok cermat, cerdas, dan cerdik. Silakan kalian berkumpul menjadi satu kelompok ya. Ya, Bu. Bu, Sini, yuk, sini yuk. Eca, sini Meli. Iya. Iya, anak-anak sudah Siap. berkelompok semuanya. Wah, hebat sekali anak Ibu ya. Cepat dan tanggap. Ketika Ibu membagikan kelompok, anak-anak langsung berkumpul. Wah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD untuk kita supaya kita bisa mengumpulkan informasi mengenai cara mencegah gangguan peredaran darah. Silakan nanti kalian anak-anak kumpulkan informasi tersebut dari video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian tulislah temuanmu tersebut pada lembar LKPD yang akan Ibu bagikan ini ya. Ya, Bu. Apakah sudah menerima semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baiklah, sekarang mari kita simak video berikut ini. Apa saja sistem di organ yang terdapat pada sistem peredaran darah? Ada jantung, Bu. Ya, kemudian pembuluh. Pembuluh darah, Bu. darah, Bu. Nah, setelah menyaksikan video tadi, silakan anak-anak buka lembar kerja peserta didik yang pertama ya, LKPD 1-nya ya. Nah, diskusikanlah bersama teman kelompok kalian, apa saja penyakitnya, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Apakah ada yang merasa kesulitan dalam pengerjaan LKPD ini? Tidak, Bu. Tidak. Apakah sudah selesai? Selesai, Bu. Wah, hebat sekali ya. Iya, Ibu harapkan untuk pengerjaannya ini semuanya bekerja ya. Tadi Ibu lihat semuanya bekerja. Kelompok cerdas sudah. Siapa yang sudah? Kelompok cermat. Kelompok cermat sudah, Bu. Wah, kelompok cermat sudah. Baiklah. Siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Penyakit pada sistem peredaran darah. 1. Hipertensi. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan olahraga secara rutin, menjaga berat badan, memperbanyak mengkonsumsi makanan rendah lemak. Sekian penampilan dari kelompok kami. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Sudah bagus, Bu. Iya, sudah bagus sekali ya. Kelompok lain ada yang ingin menampilkan lagi? Ini baru satu kelompok loh. Kelompok cermat, Bu. Oke, silakan kelompok cermat. Penyakit di sistem peredaran darah ada penyakit jantung koroner. Nah, itu tuh terjadi kalau kolesterol menyumbat darah untuk menuju jantung, tersumbat oleh kolesterol. Nah, mencegahnya agar kolesterolnya berkurang, kita harus rajin olahraga, kemudian sebelum olahraga pemanasan, tidur yang cukup, dan jaga pola makan. Itu saja ya, ibu-ibu, teman-teman. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil tadi. Iya, siapa yang ingin menanggapi dari kelompok Rio tadi? Bu. Oh iya, silakan Hikmah. Mau menambahkan boleh ya, Bu? Boleh sekali, Hikmah. Iya. Bagus Ini sekali. ada tambahannya. Di sini kelompok kami menemukan penyakit organ peredaran darah itu ada anemia, Bu.
itu penyakit kekurangan darah. Nah, cara pencegahannya dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau. Terus kita harus mengkonsumsi makanan yang mempunyai serat tinggi. Iya, beri tepuk Sekian tangan. dan terima kasih. Ya, hebat sekali ya kelompok Ibu. Kalian sudah berani menampilkan hasil diskusi kalian, kemudian kalian berani saling menanggapi. Bagus sekali, Nak. Diskusi harus seperti itu supaya kita bisa menemukan pengetahuan yang tepat kita. Nah, di sini Ibu mempunyai suatu permasalahan yang dialami oleh Edu. Ya, coba Ibu ingin mendengar suaranya Welly. Sepertinya Welly dari tadi ngelamun ya Welly ya. Saya sakit perut, Bu. Oh, Welly sakit perut, iya. Kenapa Welly sakit perut? Saya lupa makan tadi, Bu. Welly Ya, piket juga, Bu. Iya Welly, tetap diutamakan ya Nak ya sarapan ya. Kita sangat membutuhkan sekali sarapan untuk energi kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Apalagi kita sudah kelas 5, pulangnya itu siang Welly. Ya, Jadi Bu. jangan sampai Welly tidak sarapan. Apakah Welly sanggup untuk membacakan ini Welly? Sanggup, Bu. Oke, hebat sekali ya Welly, semangatnya tetap luar biasa. Silakan Welly. Saya Edo mengalami gejala stroke. Tuliskan aktivitas kamu dari bangun tidur hingga mau tidur lagi yang menerapkan pola hidup sehat secara singkat pada LKPD. Iya, jadi ini ya Nak ya, tugas kita yang kedua. Ya, dari permasalahan ini, kalian disuruh mendesain pola hidup sehat yang bagaimana sih biar kita itu bisa tercegah dari penyakit stroke, ya kan? Iya. Ya, Bu. Supaya Edo merasa takut kalau misalnya seperti ayahnya. Nah, silakan kalian tuliskan aktivitas kamu ya, Nak, dari bangun tidur hingga mau tidur lagi dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, silakan kalian tuliskan di LKPD pada kegiatan selanjutnya. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Apakah ada yang Bu. selesai, Anak? Welly udah, Bu. Ya, Bu. Apalagi yang sudah, kelompok lain sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan untuk kegiatan yang ini? Welly, Bu. Oke, Welly, silahkan. Yang pertama tuh, Bu, bangun pagi, Welly minum air putih loh, Bu. Nah, terus setelah itu Welly berolahraga atau lari-lari depan rumah dikit. Terus setelah itu Welly apa lagi tuh, Bu? Mandi pagi lagi, Bu. Setelah mandi pagi, terus mandi pagi, sarapan. Terus sarapan, pergi sekolah lagi, Bu. Itu aja kegiatan Welly, Bu. Terus pulang sekolah, makan siang. Terus tidur sebentar. Terus pergi ngaji. Terus Welly nyampe rumah, mandi sore, istirahat, nanti setelah itu barulah malamnya belajar lagi, Bu. Dan sholat 5 waktunya tidak lupa, Bu. Wah, bagus sekali ya. Ada lagi, Welly? Nah, itu aja, Bu. Bagus sekali ya. Pola hidup sehat sekali itu yang disampaikan oleh Welly tadi. Beri tepuk tangan dulu untuk Welly. Bagus sekali yang telah disampaikan Welly tadi. Ada lagi tidak teman anak yang ingin menanggapi dari yang Welly ceritakan tadi? Kelompok lain ingin menanggapi, dipersilahkan. Hampir sama, Bu. Ya, memang betul sekali ya yang disampaikan oleh Welly tadi ya, bahwa saya memang kita dari bangun tidur hingga tidur lagi itu kita jangan sampai lupa dengan yang namanya makan makanan yang sehat, kemudian mandi tadi ya Welly sudah sampaikan, olahraga itu sangat penting. Kemudian untuk kesehatan jiwa kita juga perlu melakukan ibadah dengan sholat 5 waktu. Luar biasa sekali. Baiklah. Ya, karena kita tadi sudah luar biasa untuk mempelajari mengenai hubungan organ peredaran darah,
Caranya juga kalian sudah menemukan dengan luar biasa. Mari kita tepuk sehat ya. Pimpin ya, tepuk sehat. Olahraga, Olahraga, tidur tidur cukup, cukup, olah pola Pola makan, makan, tidak tidak merokok. merokok. sehat. Iya. Oke, mari kita bernyanyi bersama supaya anak-anak lebih bersemangat. Harus peduli menjaga makan sayur-sayuran, juga berolahraga. Ya, jadi kita memang harus menjaga kesehatan kita ya, baik itu dari pola hidup kita, dari makanan kita. Kemudian kita juga harus menghindari rokok, nah ya. Kalau memang di sekitar kalian ada yang merokok, kita harus menghindari asap rokok tersebut karena itu sangat mengganggu organ tubuh kita. Ya, di sini apa yang kalian lihat anak-anak? Pantun, Bu. Iya, pantun ya. Jadi, kita bisa menyampaikan apa isi hati kita itu melalui pantun. Seperti itu kita sudah belajar mengenai gangguan organ peredaran darah tuh, gangguannya, kemudian caranya. Kita bisa menyampaikan hal tersebut melalui pantun. Nah, salah satu yang Ibu tampilkan ini ada yang tahu ini pantun apa? Kan kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Pantun nasihat, Bu. Nasihat, Bu. Tuh, jadi hari ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai pantun nasihat itu. Ya. Kalian masih ingat atau tidak dengan ciri-ciri pantun? Bersaja Masih, Bu. AB, Bu. Iya, coba Anesha tunjuk jari dulu ya sebelum menjawab ya. Iya, Bu. Ada 4 baris. Kemudian bersaja AB, Bu. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tuh tadi ada 4 baris, kemudian bersama AB. Ada lagi ya, Kak? Iya, Widya. Satu baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, Bu. Kemudian baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, baris 3 dan 4 itu disebut dengan isi, Bu. Iya, betul sekali. Jadi memang ciri-ciri pantun itu ada 4 ya. Hebat sekali anak-anak Ibu masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, dari ciri-ciri itu kita dapat menganalisis karakteristik sebuah pantun dan kemudian kita menemukan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Nah, ini dia. Silakan kalian buka LKPD di halaman selanjutnya. Iya, setelah kalian kamu akan menemukan ya dari pantun tadi yang Ibu tampilkan tadi, kamu bisa menganalisis ciri-ciri pantun ke dalam kolom yang ada di LKPD ini, kemudian menulis amanat dari pantun tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita kan sudah belajar juga kemarin tentang cara membuat pantun di subtema 2. Jadi di subtema 3 ini kita mengulang lagi anak-anak mengenai pantun nasihat. Jadi kemarin kita sudah belajar di subtema 2 itu membuat pantun jenaka. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar membuat pantun nasihat. Sama saja caranya dengan membuat pantun jenaka. Tinggal kita menyesuaikan dengan isi pada pantunnya yang berisi nasihat ya. Setelah kalian nanti membuat pantun secara kelompok, nanti perwakilan dari kelompok bisa membacakan pantunnya ya ke depan kelas ya. Ya, Bu. Silakan anak kerjakan ya. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, teliti, dan bekerja sama dengan baik. Jika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan kepada Ibu. Apakah sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ya, hebat sekali. Ya, kita tadi sudah menganalisis pantun, ya, kemudian pantun sudah kalian tuliskan di dalam kolom tadi. Sudah, Bu. Nah, pantun yang sudah kalian buat pada lembar KPD selanjutnya tadi, silakan kalian presentasikan ya dengan cara membaca pantun sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, siapa dulu yang ingin membaca cerdas, cermat, atau cerdik? Cermat, Bu. Cerdik, Bu. Oke, cerdik. Silakan cerdik.
Pertama pantunnya, ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpancar, sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Yeay. Oke, yang kedua ya Bu. Gimana? Yang kedua lagi ya Bu. Oh ya, Ada gerobak ditarik sapi, sapi berjalan dengan cepat. Mari gerakkan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. ya betul sekali. Tepuk tangan ya untuk kelompok cerdik. Coba kelompok cermat Ya, dari yang Iya ya tadi Bu. disampaikan oleh Hikmah tadi tuh. Betul tidak cara bacanya? Betul Bu. betul. Betul ya. Kemudian betul tidak dari ciri-ciri patutnya, betul atau tidak? Betul Bu. Betul. Ya, karena bersaja ABAB, kemudian ada Ada 8 sampiran. Ada sampiran, isi. ada isi. Betul sekali ya. Oke, semua kelompok sudah tampil. Hebat sekali anak-anak ibu ini ya. Yuk kita tepuk hebat yuk untuk kita semua ya. Tepuk hebat. Hei, Hebat. Kalian semua adalah siswa yang sangat hebat. Bersemangat untuk menemukan suatu konsep. Nah, dari kegiatan kita tadi, kita sudah belajar apa saja ya? Nah, tadi kan kita berdiskusi tuh mengenai cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Apa saja cara untuk menjaga kesehatan peredaran darah? Olahraga Bu. Ketika tadi berkelompok, kalian ada nggak kesulitan untuk tadi? Masih adakah kesulitan? Tidak Bu. Ya, karena Ibu rasa ini memang sudah di subtema. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Hikmah. Ya Bu, tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ peredaran darah Bu. Seperti kita harus makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, istirahat juga Bu. Iya, betul sekali. Ada lagi anak-anak? Ya, Bu. Oke, iya, silahkan. Tadi saya itu sudah belajar tentang ciri-ciri pantun, Bu. Jadi ciri-ciri pantun itu ada 4, Bu. Yang pertama bersaja AB-AB, satu bait terdiri atas 4 baris, kemudian tiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12. Nah, dan juga ada tampilan dan isinya, Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Oke, kita mempelajari ciri-ciri pantun yang telah disebutkan oleh Widya tadi. Ya, betul sekali. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan evaluasi. Jadi di sini Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dengan sungguh-sungguh, jujur, dan teliti. Sebelum mengerjakan soal evaluasi ini, ada yang ingin ditanyakan atau tidak, anak? Tidak Bu. Tidak Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Tidak Bu. Ya. Sulit atau tidak soalnya, anak? Ada yang sulit Bu, tapi bisa. Jadi dari soal ini setelah Ibu bisa menjawab dengan betul. Nah, 70% anak-anak yang jawab betul itu nanti akan kita lakukan pengayaan dengan memberikan, nanti akan Ibu berikan bahan literasi. Kemudian kalian akan menelaah bahan tersebut. Kemudian untuk remedialnya nanti akan Ibu berikan soal yang bisa untuk kamu lagi mempelajari tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk tugas kalian bersama orang tua nanti, silahkan kamu lakukan, tulislah kegiatan rutin kalian dalam seminggu sekali ya. Olahraga yang biasa kamu lakukan, kemudian kegiatan yang kamu lakukan dalam 1 bulan itu apa saja. Silahkan kalian buat tabelnya seperti pada slide yang Ibu bagikan ini ya. Nah, dari kegiatan hari ini, adakah manfaat yang bisa kamu peroleh? Ada Bu, sangat banyak Bu.
kita harus berolahraga Iya. Supaya apa, Rio? supaya sehat dan darah kita lancar, Bu. Ya, betul sekali ya. Itu manfaat kegiatan kita pada hari ini. Jadi anak-anak bisa tahu apa saja yang kita lakukan supaya organ peredaran darah kita tetap sehat. Coba berikan ekspresi kalian ke pembelajaran kita hari ini. Apakah senang, apakah bingung, atau menangis? Ya, kita tepuk tangan untuk kita. Ya, hebat sekali. Ya. Jadi, rangkaian kegiatan pembelajaran kita telah kita laksanakan pada hari ini. Marilah kita mensyukuri. Ini merupakan nikmat dari Allah yang diberikan kepada Allah sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Marilah kita bersama-sama mengucap Alhamdulillah. Ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita, ya. Kita jangan lupa untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak ya kita. Oke, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu ya. Ya udah memprestasikan teaching-nya. Ya, ini Bu Ayu paling lama nih waktunya ya. Lewat 15 menit. Jadi 45 menit nih saya hitung. Total semua. Jadi untuk sebelum pantun tadi lepas tuh 30 menit. Tapi dengan adanya tambahan pantun jadi bertambah 15 Maaf menit. Ibu. Iya. Oke ya, jadi tujuan pelajaran ya penekanan dari Bu Ayu ini sebetulnya adalah apa itu ciri-ciri pantun ya. Kemudian apa amanat dalam isi pantun ya. Kemudian ada gangguan pada organ peredaran darah dan cara pencegahannya. Gitu ya. Itu dari tujuannya tadi terlihat ya. Nah, sebaiknya itu juga yang ditonjolkan, ditekankan pada kesimpulan. Ya. Pada evaluasi anak-anaknya ya, di akhir itu mestinya itu lagi yang diingat anak gitu. Pas mereka pulang itu dia apa itu ciri-ciri pantun dan apa amanat pantun ya. Kemudian gangguan peredaran darah dan cara pencegahannya. Nah, itu yang diulang lagi dievaluasi ya. Nah, kemudian di tujuan pelajaran itu full tulisan tadi. Nah, kalau untuk RPP ya enggak apa-apa itu lengkap begitu ya. Tapi kalau diberikan kepada anak Bapak Ibu semua, mungkin tujuannya poin-poin saja. Ya, yang akan kita pelajari ini apa? 1, ciri-ciri pantun. Ya, 2, amanat dalam pantun. Nah, 3 apa begitu ya. Kemudian gangguan pada organ peredaran darah. Nah, itu saja. Karena ini anak-anak yang akan melihat. Ya, bukan di APP. Tapi kalau di APP ya melalui video bla bla bla. Nah, panjang ya. Sehingga nanti anak-anak betul-betul bisa baca, nangkap poin-poin penting ya. Tapi kalau full text begitu, nah enggak nangkap. Mereka juga mungkin kurang menyenangkan membacanya begitu. Kemudian disesuaikan ya kalau Bapak Ibu memberikan pertanyaan persepsi. Nah, jadi tampilan PPP juga tentang itu gitu. Jadi bukan tujuan tadi pertanyaannya persepsi, tapi yang ditayangkan tujuan. Nah, jadi terlewat kayaknya slide-nya tadi tidak. Terlewat Ibu, karena memang kalau misalnya saya sudah lanjutkan, saya kembalikan lagi dia langsung melompat ke slide yang Nggak bisa kembali. Iya, ada beberapa tadi yang tidak cocok antara yang disampaikan dengan slide-nya. Ya, oke. Itu masalah apa ya? Jaringan. Teknisnya. Ya, termasuk suara video ya. Tadi enggak keluar? Apakah memang video enggak ada suara? ada Ibu. Ada ya? Ya, tadi nggak ada suara juga ya videonya. Nah, mungkin bisa diatasi nanti pas pelaksanaan PPL-nya. Baik Ibu. Ya, kemudian ada tulisan LKPD yang kurang jelas ya. Di LKPD, kemudian di PPT-nya. Jadi memang jelas tulisannya tidak terlalu banyak tulisan ya. Poin-poin saja. Kemudian menarik jenis tulisannya dan besar ya. Jadi masih ada ruang kosong sebetulnya kanan kiri. Nah, Bapak Ibu fullkan saja ya supaya memang menarik untuk dibaca, itu dilihat oleh siswa. Kemudian masuk di Ayo menulis tadi ya, itu kecil-kecil sekali.
hurufnya. Kemudian menyanyi tadi itu masalah teknis ya, tidak keluar suaranya yang menyanyi bersama tadi ya. Sebaiknya ada juga iringan videonya sehingga siswa ikut iringan itu, bukan hanya teks saja yang ada di videonya. Baik, Ibu. Kemudian urutannya itu kesimpulan terakhir ya, bukan evaluasinya terakhir. Jadi evaluasi itu sebelum kesimpulan ya, dievaluasi dulu sejauh mana capaian tujuan oleh siswa, capaian pembelajaran sejauh mana. Capai enggak semua tujuan itu? Mulai ditanya lisan atau tulisan ya. Bisa kuis diberikan atau pertanyaan lisan. Ya, ditanya satu-satu misalkan ya Pak Rio apa tadi? Rio apa tadi ini? Ciri-ciri pantun ya. Nah, apa yang maksud dengan sampiran? Apa yang maksud dengan isi? Nah, bisa ditanyakan masing-masing. Itu evaluasi ya di dalam pembelajaran. Nah, baru terasa kesimpulan. Nah, Ibu, apa kesimpulan kita pelajar kita hari ini? Coba siapa ditunjuk aja ya, kalau nggak ada yang tunjuk tangan ditunjuk saja supaya jelas ya. Jadi ada yang mereka bawa pulang gitu sesuai dengan tujuan pelajaran kita hari ini. Itu aja ya sarannya. Secara umum udah bagus ya Bapak Ibu, semua udah bagus. Cuma ada beberapa hal mungkin yang perlu diperjelas ya, dilengkapi agar lebih baik lagi. Nah, gitu. Mungkin enggak waktu cukup 5 orang ya hari ini ya. Besok baru 6. Nah, silakan Ibu Milda berikan tanggapan terhadap tampilan Ibu Ayu. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ya baik Ibu Ayu Pujiastuti ya. Tadi bagus sekali ya. Persepsinya sudah bagus. Videonya cuman ya itu teknisnya lagi itu. Videonya enggak bersuara. Kemudian doa penutupnya lupa ya Ibu Ayu ya tadi ya. Memang kita akan Ya penutupnya tadi doanya. Baiklah nah Ibu, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Sebagusnya seperti itu tadi ya. Untuk menentukan penutupnya dia berdoa langsung pulang. Oke Bu Ayu ya. Itu aja tadi, yang lainnya sudah apa? Sudah disampaikan oleh Ibu dosen kita, sudah apa? Cuman berdoa untuk pulangnya aja lagi. Dan perlu juga kalau Bapak dan Ibu ya untuk seluruhnya kalau memakai video, usahakan videonya itu bersuara kalau ditampilkan. Nah, tadi ya mungkin gangguan teknis oleh Bu Ayu nanti ya. Oke Bu Ayu, tetap semangat dan semuanya udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Ibu Fatni dan Ibu Milda yang telah memberikan saran untuk perbaikan saya yang lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik ya, Ibu Milda, pakai kita cukup 5 orang saja ya.